Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rumi Alawiyah dari kelas 12B3. Ini adalah video pembelajaran pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Pembelahan sel sama artinya dengan reproduksi sel, memiliki tujuan untuk menambah jumlah dan jenis sel baru. Sel baru dihasilkan melalui proses membelah diri menjadi dua sel baru atau sel anak, sehingga proses itu akan dihasilkan sifat individu baru sesuai induknya dengan mempertahankan keturunannya. Ini ada dua pembelahan sel, yaitu pembelahan tidak langsung atau mitosis dan pembelahan reproduksi atau meiosis. Pembelahan mitosis merupakan proses pembelahan secara tidak langsung atau melalui tahap-tahapan yang terjadi pada perbanyakan sel tubuh atau tahap mitotik. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel tubuh atau sel somatik melalui satu kali pembelahan dan menghasilkan dua sel anakan yang bersifat diploid 2N dan sama dengan induknya, bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel untuk pertumbuhan dan perkembangan. Mitosis diawali dengan siklus sel. Siklus sel adalah kejadian-kejadian yang berlangsung dengan urutan tertentu yang dimulai dari pembelahan sel hingga pembelahan sel dalam pembentukan sel anakan. Siklus ini meliputi dua fase, yaitu fase interfase dan fase mitotik. 1. Tahap interfase adalah tahap istirahat berupa persiapan sel menuju pembelahan. Tahap interfase terjadi selama 23 jam, dibagi menjadi 3 bagian. A. Gap 1 atau growth 1 atau pertumbuhan 1. Proses ini berlangsung selama 9 jam, mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Di fase ini terjadi pertambahan ukuran dan volumenya. B. Sintesis atau S merupakan fase sintesis DNA atau duplikasi kromosom dengan waktu 10 jam. C. Gap 2 atau growth 2. Pertumbuhan 2 merupakan fase yang di dalamnya terjadi proses sintesis protein. Pada fase ini siap mengadakan pembelahan untuk membentuk organel sel anakan. 2. Tahap mitotik adalah proses pembelahan inti sel dan sel yang dibagi menjadi tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Fase mitosis tidak diawali dengan interfase, tetapi 4 fase di atas. Karena interfase merupakan persiapan mitosis, merupakan fase istirahat sel tidak membelah, sedangkan mitosis itu fase sel yang melakukan pembelahan atau reproduksi. Pembelahan mitosis terjadi 4 tahap, yang salah satunya itu tahap profase, fase terlama mitosis. Benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromosom. Tiap kromosom mengadakan replikasi menghasilkan kromatid. Sentrosom membelah menjadi 2 sentriol dan memisah dengan mengarah benang-benang gelendong secara berlawanan. Pada tahap akhir membran inti sel menghilang. B. Tahap metafase. Sebelum masuk pada tahap metafase, sel berada pada tahap prometafase, yaitu sentriol lalu menjulurkan benang spindel berupa mikrotubulus yang berikatan dengan kinetokor tiap kromatid. Selanjutnya masuk pada tahap metafase. Kromatid berjejer di bidang ekuator atau bidang pembelahan. C. Tahap anafase, karyokinesis pembelahan inti. Kromatid dan sentromera membelah menjadi kromosom. Kromosom kemudian ditarik benang spindel menuju masing-masing kutub. D. Tahap telofase, kromosom sampai di kutub masing-masing dan menjadi kromatin kembali. Benang spindel mulai lenyap dan inti sel mulai terbentuk. Membran inti sel terbentuk kembali. Sitokinesis atau pembelahan sel diawali invagasi atau pelekukan sel ke dalam, sel hewan atau sel plate atau pelekukan keluar, sel tumbuhan. Lekukan sel terbentuk sehingga terbagi 2 bagian dengan jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom sel induk. Ini adalah gambar tahapan pembelahan sel secara mitosis. Hasil akhir mitosis menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosom diploid 2N. Selanjutnya ada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan reduksi dengan menghasilkan sel anak yang memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk atau haploid.
Meiosis diperlukan agar hasil peleburan antara gamet jantan dan gamet betina tetap memiliki jumlah kromosom 2N atau diploid. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel kelamin, tepatnya pada gamet, melalui 2 kali pembelahan dan menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid dan beda dengan induknya, bertujuan untuk menghasilkan gamet melalui gametogenesis. Pada pembelahan meiosis terdiri dari 2 tahap. Yang pertama ada pembelahan meiosis 1, lebih dikenal dengan tahap reduksi kromosom. Terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap profase 1, fase terlama meiosis. Terdiri dari 5 subfase. Fase leptoten yaitu kromatin memadat berbentuk kromosom. Fase zigoten, kromosom homolog saling berdekatan dan menempel atau sinapsis. Tiap pasang kromosom homolog disebut bivalen. Sentrosom membelah menjadi 2 sentriol, kemudian menuju kutub yang berlawanan. Fase pakiten, kromosom homolog saling menempel membentuk struktur tetrad atau kromosom homolog masih dalam satu ikatan sentromer dan mengganda. Pindah silang atau crossing over gen pada kromosom homolog terjadi pada kiasma, yaitu bagian lengan 2 kromosom yang saling menempel. Fase berikutnya ada fase diploten, di mana pindah silang telah selesai dan kromosom homolog menjauh, namun masih ada kiasma. Inti sel sudah menghilang. Fase terakhir yaitu diakinesis. Kromosom homolog sudah berpisah, inti sel telah menghilang. Tahapan yang kedua ada tahapan metafase 1. Kromosom homolog saling berhadapan di bidang ekuator, terletak satu di atas dan satu di bawah. Sentriol lalu menjulurkan benang spindle yang berikatan dengan tiap kromosom homolog. Selanjutnya ada tahap anafase 1. Setiap pasangan kromosom homolog terjadi reduksi kromosom. Di setiap pasangan ditarik benang spindle dan berpisah menuju kutub berlawanan. Sentromer belum membelah. Tahap yang terakhir ada tahap telofase 1. Inti sel mulai terbentuk. Sentriol kembali menjadi sentromer. Kromatin muncul kembali. Sitokinesis atau pembelahan sel tahap awal. Ini adalah gambar pembelahan meiosis 1. Hasil akhir meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosom haploid N karena terjadi reduksi kromosom. Proses berikutnya adalah pembelahan meiosis 2, yaitu proses perbanyakan sel anakan. Tahapan ini dimulai dari 2 sel anakan yang dihasilkan dari proses meiosis 1. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama ada profase 1, di mana kromosom dalam bentuk kromatid yang berpasangan sebelum terikat dengan benang spindle. Jika sebelumnya terjadi masa interkinesis membran inti, sel akan melebur kembali. Yang berikutnya ada metafase 2. Benang spindle menarik kromosom ke bagian kutub. Tidak seperti metafase 1. Kinetokor dari masing-masing sentromer saling berikatan dengan spindle yang berasal dari kutub yang berlawanan. Tahapannya, kromatid terletak di bagian ekuator. Sentromer membelah sehingga kromosom menjadi 2. Benang spindle mulai mengikat kromosom di sentromer. Tahap berikutnya yaitu tahap anafase. Terjadi karena kromatid masing-masing pada kromosom membelah menjadi 2 dan bergerak ke arah kutub berlawanan. Ketika kromosom tertali oleh spindle, dapat dilihat bentuk V dari kromosom yang mana lengan dari kromosom tersebut berada di belakang kutub-kutub yang akan semakin bertambah panjang. Tahapan-tahapannya, kromatid yang telah terbagi menjadi 2 dibawa ke masing-masing kutub
sel. Hal itu terjadi karena adanya benang-benang spindel yang menarik masing-masing bagian kromosom ke bagian masing-masing kutub, sehingga masing-masing kutub mendapatkan bagian yang sama dengan kromosom induk. Yang terakhir ada tahap telofase 2, kromosom mencapai kutub yang berlawanan. Terjadi tepatnya di sitokinesis, sehingga 2 sel hasil dari meiosis 1 akan menjadi 4 sel. Membran nukleus pun mulai terbentuk. Tahapan-tahapan dari fase telofase 2 yaitu kromosom mulai menipis, kemudian berubahlah menjadi benang-benang kromatin yang tipis. Pada bidang ekuator terjadi penebalan plasma. Ini adalah gambar dari pembelahan meiosis 1 dan 2. Hasil dari meiosis 2 menghasilkan 4 sel anakan dengan kromosom haploid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.